Oke, selanjutnya kita bahas makromolekul yang keempat yang menyusun makhluk hidup adalah turunan nukleotida atau asam nukleat. Jadi ada nukleosida, nukleotida, dan asam nukleat. Nah, ini dia asam nukleat. Dia menyusun, dia kayak kode yang menyusun struktur. Jadi kayak dia kode yang menyusun berbagai macam sintesis protein itu bisa terjadi dan bagaimana kondisi genetik dari suatu makhluk hidup gitu. Nah, ini dia. Asam nukleat strukturnya kayak gini. Jadi dia terdiri dari 3 bagian ya. Ada basa, ada gula, ada ester fosfat. 3 itu. Asam nukleat ada 3, ada basa nitrogen, ada gulanya, ya. Terus itu ada ester fosfat. Terus itu mulai lagi basa, gula, ester fosfat. Basa, gula, ester fosfat. Nah, di alam sejauh ini yang ditemukan adalah 2 macam ya. Ada RNA, ada DNA. Ada ribonucleic acid sama deoksiribonucleic acid. Kalau misalnya RNA dia itu di karbon nomor 2-nya ada OH, kalau misalnya DNA itu nggak ada. Makanya namanya deoksiribo ya, karena OH-nya nggak ada nih di karbon yang nomor 2. Gitu. Terus habis itu karena dia terdiri dari turunan glukosa juga, turunan karbohidrat ya, monomer atau monosakarida, dia juga punya ikatan glikosidik ya. Dia ikatannya glikosidik beta. Terus di sini ya ester fosfat gitu. Jadi ada ada PO4-nya di sini. Pada asam nukleat, gugus fosfatnya kita sebut sebagai fosfodiester. Ya, fosfodiester itu maksudnya apa? Maksudnya ya dia ester, dia punya 2 buah OR gitu kayak gini. Ini asam fosfat, ini fosfomonoester, ini fosfodiester, ada juga fosfotriester yang kayak gini. Dan terus basa pada asam nukleat itu ada banyak macamnya ya. Ada golongan purin, ada golongan pirimidin. Purin itu cincinnya 2, pirimidin cincinnya 1. Nah, kalau purin sendiri terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin, urasil, dan timin. Adenin sama guanin kita bisa lihat nih strukturnya. Ini ada aminanya, terus ini jadi karbonil dan amina di sini. Kalau misalnya pirimidin ada sitosin, urasil, dan timin, dia punya struktur yang beda juga ya. Kalau misalnya sitosin ada aminanya di sini. Kalau urasil di sini ada karbonil, sedangkan timin ada karbonil dan juga metil. Gitu. Nah, adenin, guanin, sitosin, sama timin ditemukan di DNA. Sedangkan urasil, adenin, guanin, dan juga sitosin itu ada di RNA. Jadi jadi antara beda DNA dan RNA dibedakan dari si basa pirimidinnya yaitu urasil atau timin. Kalau timin itu ada di DNA, sedangkan urasil itu ada di RNA, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui juga urasil itu ada di DNA, ada di RNA, sedangkan timin ada di DNA. Kenapa? Karena sebenarnya urasil sama timin itu dia bisa mengalami kalau misalnya dia terkena misalnya spesies oksigen reaktif atau ROS itu ya, ROS tuh alias peroksidanya dalam tubuh gitu, dia bisa rusak, dia bisa ganti jadi sitosin. Jadi dia bisa ganti struktur gitu. Ya udah jelas ya gambarnya, strukturnya kayak gini gitu. Ini amina, nih karbonil, gampang aja gitu kalau misalnya ada proksida atau reagen-reagen lain yang bisa merusak struktur asam nukleat gitu ya. Nah, kalau kalau misalnya urasil ini dia lebih mudah untuk berubah jadi sitosin dibandingkan timin berubah jadi sitosin. Kenapa? Karena pada timin ada gugus metilnya nih. Ini yang bikin dia beda sama urasil gitu ya. Gugus metil inilah yang membuat si struktur timin ini tidak mudah berubah jadi struktur yang lain gitu. Jadi sedangkan kalau urasilnya ini dia bisa dengan mudah berubah jadi sitosin. Makanya kalian bisa lihat ya, makanya kalau DNA yang sebagai inti utama gen itu dia pakainya timin karena itu tadi, karena dia kita jaga dijaga supaya dia tidak berubah jadi struktur yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya yang urasil ini bikinnya lebih mudah, jadinya ya nggak apa-apa gitu, dia mengalami degradasi dan perubahan, jadi dia bisa berubah jadi molekul lain gitu. Terus ada terminologi ya dalam si asam nukleat ini, ada yang disebut sebagai nukleosida. Kalau nukleosida itu cuma terdiri dari basa sama gulanya aja. Contohnya ini ada adenosin, guanosin, sitidin, uridin. Terus kalau misalnya pada DNA berarti ada 2 deoksiadenosin, 2 deoksiguanosin, 2 deoksisitidin, ada timidin kayak gini. Sedangkan kalau nukleotida pakai T itu udah ketambahan fosfat.
Kalau nukleosida itu belum ketambahan fosfat, kalau yang nukleotida udah ketambahan fosfat. Jadi contohnya nukleotida itu adalah misalnya ini adenosin 5 monofosfat atau suatu ribonukleotida. Dan yang keduanya adalah deoksiribonukleotida alias ini DNA, ini RNA. Nih, 2 deoksisitidin, 3 monofosfat. Oke. Nah, ini nama-namanya, nama dari bahasa nitrogennya, nukleosida dan nukleotidanya. Ini ada berbagai macam contoh nukleotida ya. Jadi nukleotida nggak cuma dimiliki oleh DNA sama RNA, molekul yang berperan untuk menyimpan energi dalam tubuh kita juga tersusun dari nukleotida. Nah, contohnya adalah ATP. Nih, ATP itu kan dia sebenarnya adalah merupakan suatu adenosin, terus dia ada 3 buah ester fosfat. Makanya namanya adenosin 5 trifosfat, alias disingkat ATP. Kalau fosfatnya hilang 1 jadi ADP, adenosin difosfat. Fosfatnya hilang 2 jadi AMP, jadi adenosin monofosfat. Ada juga nih namanya deoksiadenosin trifosfat atau DATP. Tapi ini biasanya nggak di manusia ya. Kalau misalnya DATP setauku ya. Terus habis itu DATP ini bisa berubah jadi kalau misalnya fosfatnya hilang 1 jadi DADP, fosfatnya hilang 2 jadi DAMP. Itu aja ya. Oke. Nah, ini dia ATP sebagai suatu senyawa untuk menyimpan energi untuk reaksi-reaksi biologis dalam tubuh. Nih, energi yang dilepaskan ketika ATP mengalami hidrolisis itu bisa kita gunakan untuk melakukan fosforilasi deglukosa. Jadi untuk reaksi glikolisis atau reaksi perubahan glukosa jadi energi gitu ya. Nah, ini dia. Ini energetikanya nih, delta G-nya didapatkan sekitar delta G totalnya sekitar sini, minus 4,0 kilokalori per mol atau minus 16,7 kilojoule per mol. Oke. Nah, bagaimana cara kita memutusin ikatan fosfat pada ATP? Kita punya glukosa ada struktur CH2OH-nya. CH2O-nya, O-nya ini akan menyerang fosfatnya. Dia diserang, terus nanti ikatan PO-nya putus. Jadilah D-glukosa 6-fosfat. Ini salah satu ini molekul pertama terjadinya glikolisis ya. Jadi bikin masuk 1 buah fosfat dulu ke dalam glukosa ditambah ADP. Nah, kenapa kita pakai ATP gitu? Karena kalau misalnya kita pakai fosfat biasa yang ada di alam, misalnya manusia makan fosfat doang gitu, terus habis itu harapannya bisa terjadi glikolisis dengan lebih cepat. Jawabannya nggak bisa, karena kalau misalnya kita pakai fosfat biasa, living groupnya ini jelek, living groupnya OH gitu. Sedangkan untuk membuat living group yang baik, kita bisa pakai ATP ini, jadi fosfat lainnya dan adenosin atau ADP. Gitu. Oke. Nah, ya, boleh sih. Terus ini mekanisme transfer fosfat. Ya, kayak tadi ya, terbentuk asil fosfat. Nah, udah. Ini mekanisme yang kedua. Ini apa ini? Oh, jadi fosfat bisa kita ambil lagi fosfatnya, jadi AMP. Dan seterusnya. Terus ini, ya, sisanya. Dah. Terus, nih ya, pirofosfat atau yang P2O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P2O 7. Itu dia kalau tambahin H2O dia jadi ya asam fosfat biasa. Oke. Nah, ini dia. Intinya si ester fosfat ini bisa menyimpan energi dan reaksi hidrolisisnya itu bersifat eksergonik. Jadi dia bisa melepaskan energi gitu yang bisa diterima oleh molekul-molekul lain untuk melakukan energi lainnya, untuk melakukan reaksi lainnya gitu. Nah, ini dia. Kenapa sih ATP itu bisa berperan sebagai sumber energi? Karena dia punya electrostatic repulsion yang gede ya. Jadi ada oksigen banyak tuh. Maka ada gaya tolak elektrostatiknya yang bisa bikin dia punya energi potensial yang tinggi. Terus habis itu kalau misalnya kita hidrolisis ester fosfat, produknya solvasinya lebih banyak ya. Produknya meningkatkan entropi. Terus selain itu juga kalau misalnya dia udah putus, dia bakal memiliki stabilitas resonansi yang lebih bagus dari produknya dibandingkan ketika masih dalam bentuk ATP. Nah, terus, ini dia. ATP juga biasanya berikatan sama enzim-enzim gitu, tambah Mg, arginin. Ini jadi dia bisa berikatan dalam enzim. Nah, ini apa lagi? Ini dia siklik AMP. Siklik AMP atau CAMP itu juga salah satu chemical messenger ya yang ada dalam sel.
dia terbentuk dari ATP terus dikasih enzim adenilat siklase tadi ya. Nih, enzim adenilat siklase itu yang ini nih. Nah, CAMP itu bisa berperan sebagai link dari beberapa hormon dan enzim yang meregulasi fungsi seluler. Oke. Kita balik lagi ke asam nukleat. Jadi kalau misalnya kita punya suatu asam nukleat, dia bisa kita sintesis dengan sintesis 5 ke 3, alias dari karbon 5 ketemu karbon ketiga. 5, 3, 5, 3. Gitu deh. Nah, terus struktur asam nukleat, kalau misalnya dia udah bentuk DNA atau RNA, itu dia, apalagi kalau misalnya DNA ini ya, DNA dia bentuk suatu struktur yang kayak tangga kayak gini. Jadi ada 5 aksen ke 3 aksen, terus dia antiparalel gitu ya. Yang ini dari 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan ini dari yang ini 3 aksennya, dan ini 5 aksennya. Jadi ke arah sana sama ke arah bawah. Terus si basa-basa nitrogen itu saling berinteraksi membentuk suatu ikatan hidrogen. Ya, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Ini dilihat juga jumlah ikatan hidrogennya ya. Kalau adenin sama timin, jumlah ikatan hidrogen yang terbentuk adalah 2. Kalau guanin dan sitosin itu 3, dan seterusnya. Ini dia strukturnya. Tadi udah dilihat ya, basa nitrogennya ada purin sama pirimidin. Terus ini saat ini ikatan yang terbentuk adalah ini nih, antara timin dengan adenin dan sitosin dengan guanin. Kalau kita lihat gimana bisa terbentuk ikatan hidrogen, kita kan lihat aja strukturnya. Untuk ikatan timin dengan adenin, dia terbentuk dari karbonil sama gugus aminanya. Terus dia akan ketemu sama NH2 dan N-nya dari adenin. Nih, NH ketemu N, terus NH2 ketemu oksigen. Dengan untuk sitosin dan guanin, dia ada 3 buah struktur yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi ada amina dengan karbonilnya, amina dengan nitrogen yang punya PEB, terus habis itu ada karbonil dengan amina. Jadi makanya dia punya 3 ikatan hidrogen, yang ini punya 2 ikatan hidrogen ya. Gitu. Terus struktur DNA itu dia kita bisa lihat basa nitrogennya itu ada di tengah, di luarnya adalah si ester fosfat dan juga gula ribosa. Jadi basanya di tengah, sini ada ester fosfat dan gula ribosanya. Ini struktur 3 dimensinya ya. Terus struktur DNA itu dia double helix, alias dia berpasangan terus dia muter kayak tangga gitu. Dia muter kayak gini. Ini kalau dari samping, dari atas, ini bentuk molekulernya. Nah, sekarang kalau RNA dia ada OH-nya ya di karbon nomor 2. Kita bisa mudah sekali menghidrolisis RNA. Tambahin aja, ini dia akan kita tahu bahwa OH-nya dia bereaksi sama fosfor, terus terbentuk struktur kayak gini, terus dia bisa lepas. Jadi fosfodiester. Nah, ini DNA itu ada 3 struktur helix ya. Ada 3 jenis, ada beta helix, alpha helix, dan Z helix. Nah, kalau misalnya DNA yang kita tahu adalah ini ya, alpha helix. Terus ini ada major groove sama minor groove. Ini banyak dipelajari di biologi sih sebenarnya. Kalau di kimia sih nggak terlalu sih. Biasanya kalau di kimia ditanya kayak gambarkan struktur ikatan hidrogen dari adenin dan timin gitu. Suruh gambar dan tentukan mana yang berikatan hidrogen. Atau misalnya gambarkan struktur ikatan hidrogen sitosin dan guanin. Gitu. Atau misalnya ditanya nih, kalau misalnya kita punya sitosin, dia bisa berubah jadi molekul lain, misalnya jadi urasil, kira-kira dia bisa bentuk ikatan hidrogen sama guanin nggak? Kayak gitu, biasa pertanyaannya kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya struktur-struktur ini, adenin, timin, sitosin, dan guanin ini penting banget untuk kita jaga kestabilannya, karena dialah yang mengkoding genetik manusia gitu. Kalau misalnya ada mutasi aja sedikit pada satu strukturnya, dia akan mengubah jumlah ikatan hidrogennya, dan dia akan merubah replikasi DNA-nya gitu. Yang harusnya misalnya di sini yang T ketemu A, malah kalau saya berubah jadi yang lain, maka dia akan jadi yang lain juga nih. Dia jadi sitosin, dia kan jadi guanin dong berarti di sini. Dia akan merubah replikasi DNA. Makanya itu penting banget untuk mencegah terjadinya mutasi gitu. Nah, ini transkripsi DNA. Begitulah pokoknya intinya transkripsi DNA dilakukan untuk membuat RNA. Jadi kita bikin RNA, ada template strain, ada sense strain. Ini biologi banget sih materinya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, ada exon. Exon itu adalah adalah bahasa yang dia dikodekan untuk membentuk RNA, kita sebut sebagai exon.
Kalau yang tidak bisa bentuk jadi tidak digunakan untuk membentuk RNA atau tidak mengandung informasi genetik ya bahasa biologinya, itu kita sebut sebagai intron. Jadi ada intron, ada ekson. Jadi DNA itu ada panjang banget dalam tubuh manusia, dalam sel itu ada banyak banget DNA, tapi nggak semua DNA itu mengkode informasi genetik. Maka yang ini ada yang ekson, ada yang intron. Kenapa nggak semua mengkode informasi genetik? Ya tujuannya adalah untuk mencegah supaya tetap conserve gitu ya informasi genetiknya. Kalau misalnya makin banyak struktur yang makin banyak intronnya, maka kalau misalnya ada mutasi, kemungkinannya akan besar juga nih masuk ke intronnya gitu, bukan ke eksonnya. Jadi untuk menjaga supaya eksonnya tetap tidak mengalami mutasi gitu. Karena sebenarnya dalam tubuh kita tuh banyak banget reaktif oksigen spesies ya. Jadi dari makanan yang kita makan, dari polusi udara itu akan bisa merusak struktur biologis dari makhluk hidup gitu, termasuk struktur biologis dari DNA. Jadi sebenarnya agak serem ya, apalagi kalau misalnya kita lihat makin ke sini kan makin banyak terjadi global warming gitu kan. Udah mulai tanda-tandanya, udah mulai banyak banget. Itu juga akan bisa mengubah struktur DNA dari makhluk hidup gitu. Ya, ini mRNA, ini tRNA. Ini kan pasti udah belajar juga nih di SMA ya. mRNA, tRNA, rRNA. Ya, ini satu reaksi-reaksinya. Ya, ini kita nggak usah bahas aja deh. Oke, tadi ya. Jadi DNA itu sama RNA dia akan mengkoding protein-protein, hormon, neurotransmitter yang bisa berperan juga dalam kerjanya tubuh gitu kan. Terus ini ada jenis-jenis mRNA yang akan mengkodekan protein-protein tertentu. Misalnya ini nih, UUU, itu dia akan mengkode fenilalanin. Terus UCU, dia akan mengkode serin. UAU, dia mengkode treonin. Nah, ini masing-masing asam amino dia dikodekan oleh 3 buah basa. Jadi 3 pasang basa akan mengkodekan asam amino. Ya, ini mekanisme nggak usah bahas aja deh ini. Udah pada tahu juga. Terus, nah ini dia. Kenapa DNA mengandung timin instead of uracil? Karena kalau misalnya timin ini tuh dia energetically expensive dan ada metilnya. Jadi dia spesifik untuk mengkodekan timinnya itu sendiri gitu. Jadi biar dia nggak bisa dengan mudah berubah jadi molekul lain. Sedangkan kalau misalnya urasil dia nggak ada metilnya nih. Jadi dia akan mudah sekali untuk mengalami mutasi dan dia bakal jadi struktur lain gitu. Nih, sitosin can be converted to uracil. Nih, sitosin bisa jadi uracil dari tautomerisasi tadi ya. Amina sama si karbonilnya. Nah, kalau misalnya T digantikan oleh U di DNA membuat U-nya bisa direcognize sebagai mistake. Dalam tubuh manusia tuh kalau misalnya ada kerusakan DNA sebenarnya bisa diganti, tapi itu tadi perlu sinyal untuk menggantinya. Nah, ini DNA sequencing. Ya, gitu deh. Intinya ya ini salah satu metode untuk sequencing DNA. Jadi misalnya di sini nih GG, terus ini ada ini A. Ini adenin, guanin, sitosin, dan timin. Terus nih sintesis laboratori dari DNA bisa pakai fosforamidit. Terus ini DMTR tuh ini. Gede juga nih molekulnya. Biasanya reaksinya juga reaksi asam basa dan reaksi redox. Ini juga oligonucleotide sintesis with phosphoramidite tadi ya. Oke. Nah ini reaksi-reaksinya ya. Ini pada bisa juga pasti. Kita punya sitosin yang unprotected, kita mau proteksi, tambahin aja benzoil klorida. Nanti benzoil kloridanya bereaksi sama amina, CL-nya lepas, terbentuk ikatan amida. Adenin juga kalau misalnya dikasih benzoil klorida, ya masuk juga nih benzoilnya. Guanin juga sama. Kalau guanin dia ya masuk juga nih si hasil kloridanya. Dia juga bisa kita remove protecting groupnya. Nah, ini untuk sintesis DNA. Ini aku skip aja deh. Nggak apa-apa kalian. Ini agak dalam soalnya materinya. Ini Hochstein base pairing. Nah, dia juga bisa nih. Dia bisa pairing tapi dengan molekul yang lain juga. Jadi dia jadi banyak gitu. Kayak ini saya timin adenin base pair. Terus di sini ada timin synthetic strain. Ini juga ada CH plus synthetic strain. Udah. Ada pertanyaan nggak?
teman-teman? Ada yang mau ditanya? Jelas? Gimana? Ada yang mau ditanya, teman-teman?